Hello, welcome back to my channel podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue bakal bahas tentang kenapa sih kalau bangun pagi itu rasanya tuh susah banget beranjak dari kasur. Pernah gak sih kalian tuh kalau bangun pagi bahkan udah setel alarm, terus lu matiin lagi tuh alarm, dan lu tahu nanti akan ada alarm berikutnya karena lu yang setting. Tapi pernah juga gak sih ketika lu pasang alarm terus lu matiin, lu kebablasan, tahu-tahu udah sejam lu tidur lagi. Dan kadang gue juga sering kalau bangun pagi itu gue males banget, bahkan gak pengen bangun, pengen lanjut aja udah di kasur nyantai, lanjut nonton Netflix, lanjut tidur lagi, benar-benar menghabiskan waktu seharian hibernasi. Nah, apa sih hal-hal yang membuat kita tuh susah banget bangun pagi? Nah, untuk itu gue bakal ceritain di podcast episode ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, ceritanya tuh gue lagi baca buku judulnya The Science of Living dari Dr. Stuart Farrimon. Nah, di buku ini tuh banyak banget hal-hal sederhana seperti kenapa lu susah bangun pagi, terus juga kenapa lu setiap pagi itu boker. Nah, kayak gitu-gitu. Bener-bener hal-hal sederhana dalam hidup yang mau dia jelasin sesuai dengan sains. Jadi banyak banget data-data yang scientificnya ya. Nah, sekarang hari ini gue bakal ceritain tentang kenapa lu susah bangun pagi. Nah, ada istilah yaitu sleep inertia, yaitu adalah keadaan setengah sadar. Jadi lu udah bangun dan lu belum sepenuhnya bangun. Itu namanya sleep inertia. Jadi dimana sistem badan lu dari makan, sistem pencernaan, sistem mikir, semuanya tuh ketika lu tidur tuh berhenti kan. Bener-bener body cycle-nya tuh jadi masuk ke dalam body cycle yang tidur. Nah, karena ketika lu istirahat terus lu mimpi, bahkan jadi ada rapid eye movement stage ya. Jadi benar-benar tidur lelap banget, benar-benar lelap. Nah, terus lu bangun nih, bangun kan lu kayak bengong-bengong bego dulu kan. Karena otak lu itu jadi sebenarnya belum sepenuhnya ready buat kerja otak lu. Nah, jadi namanya brain lag. Jadi nge-lag tuh, otak lu tuh nge-lag. Jadi reaksinya lambat, terus ngomongnya juga lambat, mikirnya lambat, cari alasannya juga kayaknya ngawang gitu ya, susah nginget. Nah, ini tuh wajar karena bener-bener ini namanya masa transisi antara lu bangun pagi sama lu sepenuhnya sadar. Gimana sih caranya untuk mengatasi hal itu? Caranya adalah lu bangun. Jadi lu bangun, lu keluar dari ranjang lu, terus lu cari matahari. Bener-bener cari matahari supaya body clock bangun gitu, ngerasa kalau wah ini tuh udah waktunya wake up gitu. Jadi nanti hormon-hormon, enzim untuk menopang lu hidup dia muncul kalau kena matahari. Habis itu bisa juga dengan cara stretching atau yoga atau sesimpel jalan dan naik sepeda. Nah, ketika lo yoga, stretching, jalan gitu ya, itu tuh pagi-pagi heart rate lo, jadi kan dia akan lebih kencang kan kalau lo jalan kaki misalnya keliling komplek. Atau lo, gue suka yoga nih pagi gitu, ketika gue yoga tuh kepala gue bisa di bawah, kepala gue bisa di atas, kaki bisa ditarik-tarik. Nah, itu bikin heart rate gue meningkat. Jadi sirkulasi darah itu tuh menyebar ke seluruh part badan kita sampai ke otak yang bahkan masih tidur.
Jadi ketika gue bangun, ketika kita semua bangun nih, otak itu tuh sebenarnya masih tertidur, darahnya belum kayak kurang nampol lah ke seluruh otak gitu. Jadi kalau ketika lo olahraga, jadi darah lu kan sirkulasi jadi lebih lancar. Nah, otak lu bangun, mood lu juga akan meningkat. Nah, terus ada tips menarik. Jadi kalau lu bangun pagi itu, kalau bisa jangan make decision penting. Jangan. Karena otak lu itu masih dalam keadaan setengah sadar. Jadi lu belum bisa mempunyai pikiran yang jernih gitu. Otak berpikirnya masih belum ready untuk bisa membuat sebuah keputusan yang baik gitu. Jangan salah, hal ini tuh ternyata temporary ya. Jadi kan kalau lu udah masuk ke matahari, udah kena matahari, udah yoga, udah jalan pagi, udah stretching, itu lu cuman ya paling sejam 2 jam juga udah siap untuk menghadapi hidup gitu. Nah, dibangun pagi ini memang sangat sulit. Untuk proses informasi juga lebih lambat, untuk membuat decision juga lebih lambat, reaksinya juga sangat-sangat lemot kalau bangun pagi. It's okay. Jadi ya gak apa-apa, ya lo jangan masukin keputusan penting di pagi hari gitu. Jadi ya gak apa, slow start aja pagi-pagi, jalan sebentar atau ya stretching sebentar gitu. Itu cukup untuk membuat hidup lu lebih hidup dan siap menjalani hari. Minum teh hangat juga boleh. Jangan lupa beli tehnya di toko gue. Nah, kalau gue mau ceritain lagi, gue mau nambahin nih. Itu sih yang dibahas di buku, tapi gue pengen nambahin. Ketika mental conditionnya tidak stabil atau lagi down, kadang-kadang gue suka gak mau bangun. Jadi ya benar-benar harus lu dan diri lu yang memaksakan hidup lu mau dibawa seperti apa di hari itu, di pagi itu. Gue pernah baca juga ya, jadi keputusan lu saat di pagi itu memang berbahaya sih. Jadi kadang lu bisa membuat keputusan yang salah dan membuat satu hari itu terlihat berantakan, bisa. Makanya sangat-sangat hati-hati kalau pagi-pagi itu, karena bisa efek seluruh hari lu. Gue beberapa kali, ya sering juga sih, kalau pagi-pagi itu gak mau bangun dan gue tetap tidur. Bahkan ketika gue mengalami mimpi yang bagus ya, ceritanya gue mimpi apa gitu, gue pengen lanjutin mimpinya, ya gue tidur lagi. Karena seru aja mimpinya, gak apa-apa. Itu buat gue ya, karena gue punya jam kerja yang fleksibel. Jadi ya boleh aja kalau lo mau lanjutin mimpi kan, suka-suka lo. Ada juga temen gue yang ketika mau liburan gitu, dia lagi liburan sampai seminggu 2 minggu, ya terserah lo mau bangun tidur lagi, tidur terus sampai besok juga gak apa-apa. Kan itu lagi liburan, mungkin waktunya untuk balas tidur ya. Cuman kalau buat yang kerja dan pengen cepet punya energi untuk bekerja, ya langsung bangun, langsung pergi cari matahari, jalan santai, makan. Gue sih selalu sarapan dari dulu, dari kecil selalu tuh pagi-pagi habis bangun gue makannya berat ya, bukan makan yang ringan, makan nasi, makan roti, benar-benar makan berat. Gue selalu minum teh pagi-pagi. Tehnya tawar aja, teh tawar hangat gitu. Udah sih, itu aja yang mau gue ceritain tentang kenapa lu kalau bangun pagi itu berat banget. Nantikan podcast gue episode berikutnya, banyak banget nih di buku ini yang hal-hal kecil yang bisa dijelaskan secara saintifik. Gue bakal ceritain satu-satu di podcast gue. Jangan kemana-mana, stay tune. Bye bye, have a nice day ya guys.